kami adalah orang-orang yang terpilih ya. Jadi berjalan ya bersama para saudara-saudaranya yang lain. Sehingga nantinya Nabi Yakub ini percaya kepada Allah. Di sini juga ada suatu pelajaran dan pesan yang senantiasa mengiringi dalam kehidupan dunia yang fana ini. Kebahagiaan kekal abadi selalu bukan beragama Nabi Yakub ini meninggal ya. Waktu wasiat terakhir Nabi Yakub kepada bangsa Ibrahim, Ismail dan perpisahan dan lain sebagainya agar mereka khazanah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukurullah ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibnu Sobirin bisa kembali membuat satu tayangan di channel Ibnu Sobirin ini yang kita akan sama-sama menjelaskan yaitu kisah keturunan dari Nabi Ibrahim yang sebelumnya sudah kita paparkan, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian sekarang adalah anak dari Nabi Ishak sendiri, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Cerita Nabi Yakub ya, yang disebut juga sebagai Israel ya dalam beberapa riwayat sejarah. Yakub alaihissalam merupakan anak dari Ishak ya, yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga istri dari Nabi Ishak ini yaitu Rifqah ya binti Betwail. Akhirnya ya setelah lama antara Nabi Ishak dengan Rifqah ini menjalin rumah tangga ya, belum dikaruniai seorang keturunan. Akhirnya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala lahirlah Nabi Yakub ini, yang mana dari Nabi Yakub ini kemudian Nabi Yusuf dan banyak sekali nabi-nabi yang lain ya. Ada beberapa keutamaan Nabi Yakub alaihissalam, diantaranya Nabi Yakub merupakan ya seorang nabi yang dijuluki sebagai Israel ya. Israel ini sama ya, kalau misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya yaitu Abdullah ya. Il ya dalam beberapa bahasa Ibrani itu artinya ya, Il itu ada Allah ya. Nah, kemudian seperti Jibril, kemudian Mikail, Israfil dan yang lain sebagainya. Ya banyak sekali menyebutkan hal ini tentang keutamaan Nabi Ishak ya, tentang keutamaan Nabi Yakub ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi ya. Kullu ta'am kana halal li bani Israil ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika itu ya, sebelum datangnya Taurat, itu menghalalkan ya segala sesuatu makanan ya untuk Bani Israel ya. Nah, Israel di sini maksudnya Yakub ya. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Israel itu sendiri ya, atau oleh Yakub itu sendiri ya. Ya artinya dalam para ulama ya menafsirkan tentang ayat ini bagaimana maksudnya Israel atau Yakub alaihissalam itu mengharamkan bagi dirinya sendiri makanan. Maksudnya adalah yaitu ketika Nabi Yakub alaihissalam ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya berupa penyakit ya, irqun nasa ya. Irqun nasa ini maksudnya adalah satu sakit yang terjadi di belakang ya, di pinggang ya, atau seperti saraf kejepit ya, seperti itu ya. Kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan akhirnya tidak bisa berpikir, kemudian tidak bisa merespon pembicaraan dan sebagainya. Ya itu adalah penyakit irqun nasa ya, atau ya semodel asam urat dan lain sebagainya. Akan tapi ini penyakit bukan berlangsung hanya 1 hari 2 hari ya, akan tapi dialami dengan waktu yang sangat lama ya oleh Nabi Yakub alaihissalam ya, atau Israel ya. Sehingga akhirnya Nabi Yakub bernazar bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan aku dari penyakit ini ya, maka aku akan mengharamkan bagiku atau aku tidak akan memakan beberapa makanan yang aku sukai ya, seperti contohnya ketika itu daging unta, daging-dagingan, kemudian juga ada daging sapi, kemudian daging keledai dan sebagainya. Sehingga dikisahkan akhirnya setelah ya beliau mengucapkan nazar tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan ya bagi Nabi Yakub alaihissalam ini ya. Ternyata disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ya beliau memenuhi hajat tersebut, memenuhi nazarnya, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala illa ma harrama Israilu ala nafsi ya. Karena itu sebuah kewajiban ya, di mana nazar ketika yang dinazari itu terkabul, maka mau tidak mau menjadi wajib bagi si penazar tersebut ya. Sehingga akhirnya makanan yang tadinya halal ya, berupa daging-daging unta, kemudian daging sapi dan lain sebagainya, akhirnya menjadi haram karena nazar tersebut. Maka disinilah Allah mengisahkan Nabi Israel atau Nabi Yakub yang memenuhi nazarnya. Artinya beliau sangat betul-betul memenuhi janji ya, atau menepati ya dan memenuhi janji. Subhanahu wa taala jadikan ya
Nabi Yakub ini sebagai penerus ya, nenek moyangnya ya, seperti Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak ya, bapaknya sendiri. Ya, kemudian di mana dari Yakub ini juga lahir ya seorang nabi ya, seorang keturunan yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi, itu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dan Allah jadikan ya semuanya ini dari keturunan Ibrahim ya, dari keturunan Ishak ini nabiyan ya, seorang nabi, dan nabi yang bukan hanya sekedar nabi tapi nabi yang soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyarnahu bi Ishaq wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas sholihin wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihi muhsinun wa zalimun li nafsihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kabar gembira kepada Ishak, yaitu seorang nabi yang soleh. Siapa yaitu Yakub alaihissalam ya. Kemudian wa barakna alaihi ya, kemudian kami berkahi ya, wa ala Ishaq, dan kepada Ishak juga, wa min dzurriyyatihi ya, dan kepada anak cucunya, muhsin wa zalimun li nafsi, anak keturunan Nabi, anak keturunan anak cucu Nabi Ishak ya. Kemudian Nabi Yakub ada yang menjadi orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat baik ya. Adapun ada juga ya wa zalimun li nafsi, itu orang-orang yang berbuat zalim ya, artinya ya keturunan Nabi saja ya, seperti pada episode sebelum-sebelumnya ya, sobat ibu sobat sekalian, yaitu keturunan Nabi tidak semuanya baik ya, tidak semuanya menjadi nabi ya, memiliki akhlak dan perangai yang bagus, akan tapi ya ada juga yang justru ya sebaliknya ya. Kita ketahui bahwasanya ada Nabi Lut yang memiliki anak Kan'an ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan Lut dan tidak menyelamatkan Kan'an ya. Nah, banyak sekali ya. Maka tidak heran ya jikalau dalam kehidupan kita juga banyak yang misalkan orang tuanya menjadi ustaz ya, tapi anaknya berperilaku yang kurang baik. Itu tidak aneh ya, karena itu manusiawi. Kemudian akan tapi Allah berikan ya, karuniakan kepada Nabi Ibrahim itu keturunan dan anak cucu yang soleh, dan bahkan sebagian besar ya mereka menjadi nabi. Ada satu sabda Nabi SAW yang mengisahkan tentang keturunan Ishak ya, katanya Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Siapa itu? Yusuf, Ibn Yakub, Ibn Ishak, Ibn Ibrahim ya. Kata Nabi SAW, Al-Karim, Ibnul Karim, orang yang mulia, keturunan orang yang mulia ya, keturunan orang yang mulia, keturunan orang yang mulia. Siapakah itu? Yang pertama Al-Karim, yang disebutkan di situ adalah Yusuf ya. Kemudian Ibnul Karim, anaknya siapa? Anaknya Yakub alaihissalam. Kemudian juga Ibnul Karim, anaknya siapa? Anaknya Ishak alaihissalam. Kemudian Ibnul Karim, Ishak anaknya siapa? Anaknya Ibrahim alaihissalam. Jadi silsilah keturunan dari Ishak ini ya adalah keturunan yang hampir semuanya menjadi seorang nabi ya. Keturunan yang dijuluki sebagai Abul Anbiya ya, karena Nabi Ibrahim di sini ya adalah seorang nabi yang melahirkan ya banyak ya generasinya yang menjadi nabi ya, dari keturunan Ishak alaihissalam. Maka disebutkan Abul Anbiya di sini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan oleh sebab itu juga dianjurkan kita setiap pada tahiyat akhir kita ya, dan tahiyat kita atau sholawat kita itu dianjurkan untuk untuk membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad, dan bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja, kan tapi juga kepada Nabi Ibrahim juga, karena Nabi Ibrahim merupakan nenek moyang dari Nabi Muhammad itu sendiri yang memiliki garis keturunan silsilahnya ada ya. Nabi Yakub alaihissalam ini juga termasuk ya hamba-hamba pilihan dikisahkan dalam Al-Quran. Nabi Yakub alaihissalam ini innahu laminal mustafainal akhyar, sungguhnya Yakub adalah di sisi kami adalah orang-orang yang terpilih ya. Jadi seorang nabi yang diberikan sifat ya dan akhlak perangai yang baik, yang soleh, selain soleh juga sebagai hamba-hamba pilihan karena kesabarannya juga, yang sebagaimana ya orang tuanya para pendahulunya juga yang memiliki sifat yang sama tersebut ya. Dan bahkan pamannya sendiri juga ya, itu Ismail memiliki sifat kesabaran yang sungguh luar biasa ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala uji ya Nabi Yakub ini jauh dari anaknya. Berkata para sejarawan bahwasanya Nabi Yakub ya, ditinggal oleh anaknya sendiri itu Yusuf alaihissalam. Yang mana ketika itu Yusuf diajak ya untuk berjalan ya bersama para saudara-saudaranya yang lain ya. Saudara-saudaranya yang lain ini ya pergi untuk pergi ke daerah Mesir ya. Kan tapi Yusuf dikisahkan bahwasanya Yusuf tersebut ya ditinggalkan ya, bahkan diceblungkan ke satu sumur sehingga akhirnya mereka ya saudara-saudara Yusuf yang sangat banyak ini 10 orang ini yaitu dari keturunan Yakub ya, akhirnya datang ya kepada bapaknya ini melaporkan bahwasanya ya Yusuf ini telah dimakan oleh serigala ya, dan mereka membawa satu bukti yaitu darah yang tercecer ya di bajunya tersebut. Ya, di sini maksudnya adalah ya, bidamin kadzib ya, dengan darah yang dusta ya yang mereka buat sehingga nantinya Nabi Yakub ini percaya kepada mereka. Tetapi ya
kisahnya adalah yang sebetulnya bahwasanya sahabat-sahabat saudaranya ini itu meninggalkan Yakub di sana, bahkan ya menceburkan dia ke dalam sumur tersebut ya. Akhirnya setelah lama penantian ya, bahkan berpuluh-puluh tahun ya, dikisahkan ada yang meriwayatkan bahwasanya ini 40 tahun ya, ada yang meriwayatkan bahwasanya ini terjadi 80 tahun ditinggalkan oleh anak Yusuf. Akan tapi apa namanya, Nabi Yakub ya tidak henti-hentinya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan anaknya sendiri ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Yakub alaihissalam ya, ini ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku mengeluhkan ya dan mencurhatkan ya kisahku ya, kesedihanku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah hakikat kesabaran yang sebetul-betulnya sabar. Jadi tidak menceritakan kepada sesama manusia, tetangga, kepada sanak keluarga, tetapi bangun kita ya, sholat di malam hari, kemudian mengeluhkan ya kesulitan kita, permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Nah, itulah sosok Nabi Yakub yang seharusnya kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari, sobat Ibnu Sobirin sekalian ya. Sungguh luar biasa ya. 80 tahun ditinggalkan oleh anaknya Yusuf. Ya, bahkan dalam suatu riwayat dikisahkan bahwasanya sampai wabyaddat ainah ya, matanya ini memutih ya. Karena apa? Karena saking memang kornea mata yang hitamnya ini hampir tidak terlihat ya, sehingga dengan tangisan dia setiap hari ya, artinya menjadikan matanya tersebut tidak bisa melihat dengan baik ya, sehingga menjadi buta ya. Itulah Nabi Yakub alaihissalam. Di sini juga ada suatu pelajaran dan kisah yang bisa kita ambil bahwasanya seorang nabi yang diberikan sifat kesabaran dan kesolehan, dan sebagai hamba yang terpilih Allah jadikan ujian ya, ditinggal anaknya, ujian kesakitan ya, senantiasa mengiringinya dalam kehidupan dunia yang fana ini, yang singkat ini ya. Bagaimana dengan kita ya? Kita baru beberapa hari diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang sedikit ini, sudah gampang untuk mengeluh, bahkan bukan mengeluh kepada Allah, mengeluh kepada sama manusia. Maka ini adalah sebuah sebuah pelajaran bagi kita ya, agar kita bisa berintrospeksi bagaimana derajat kita dibanding para anbiya, bagaimana para anbiya itu betul-betul ya, meskipun mereka ya sebagai hamba yang terpilih, akan tapi Allah tidak jadikan mereka ini sebagai orang-orang yang kaya, yang diberikan kenikmatan, kebahagiaan di dunia ini, akan tapi justru malah sebaliknya ya, diberikan cobaan, ujian yang bertubi-tubi, yang keras ya, sehingga akhirnya ya dengan ujian tersebut Allah berikan predikat sebagai hamba-hamba pilihan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisahkan wadhkur ibadana ya, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ya, innahu ulil aidi wal absar ya. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ya. Dan kami ceritakan kepada kalian semuanya tentang kisah Ibrahim, Ishak dan Yakub ya. Ulil aidi wal absar, sesungguhnya mereka memiliki sifat kekuatan dan wal absar, dan ilmu pengetahuan ya. Tadi selain sifat kesabaran, kesolehan, hamba pilihan ya kan. Di antaranya Nabi Yakub diberikan kekhususan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-absar ya, memiliki ilmu ya, memiliki perangai ilmu yang sangat luas, berwawasan ya, berkhazanah ya, sehingga akhirnya dapat dengan bijak mencikapi segala sesuatunya ini dengan baik ya. Kemudian selain itu ya, Nabi Yakub alaihissalam juga diberikan kekhususan yang lain, yaitu senantiasa mengingat kematian. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, sobat muslimin. Selalu mengingat negeri yang kekal abadi, selalu mengingat negeri yang menjadi ya tempat singgah akhir manusia sebagai negeri balasan ya, yaitu negeri keabadian dan negeri kebahagiaan, itu negeri akhirat ya. Dan mengingatkan kita agar bersiap-siap untuk menghadapi pintu gerbangnya itu kematian ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar ya. Wa akhlasnahum, dan kami berikan ya, dan kami jadikan mereka orang-orang yang terpilih, yaitu siapa? Ibrahim, Ishak dan Yakub ya. Dengan apa? Dengan dzikrad dar ya. Bi khalisatin dzikrad dar, dengan kekhususan mereka yaitu selalu mengingat kematian. Bukan hanya untuk mereka, bahkan mereka mendakwahkan ini ya kepada anaknya, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya ya. Wahai Bani Israel, bertakwalah kepada Allah ya, mentauhidkan Allah, esakan ya Tuhanmu, Rabbmu, Rabb kita semuanya. Ingatlah kepada negeri akhirat, negeri yang kekal abadi, yang negeri yang akan memberikan kebahagiaan bagi kita, bagi barang siapa yang bersabar di dunia dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita contoh ya, yang perlu kita ambil pelajaran, bahwasanya Nabi Yakub adalah nabi yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang senantiasa mengingat akan kematian dan akhirat. Ada beberapa pesan Nabi Yakub ya kepada anaknya ini ya, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa mengikuti millah Ibrahim. Wasa Ibrahim banihi wa Yaqub ya. Ibrahim
wasa Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim memberikan suatu wasiat ya kepada siapa? Kepada anaknya Ishak dan wa Yaqub. Ya bani innallaha astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya bani, wahai anak-anak, innallaha astafa lakum din. Allah telah menjadikan agama kalian bagi kalian itu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat, jangan kalian meninggalkan dunia ini, yaitu jangan kalian mati kecuali dalam keadaan kalian beriman, beragama Islam. Nah, ini juga suatu pesan bagi kita bahwasanya para nabi terdahulu, Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim ya, para penghulu Bani Israel ya, bahkan ya mereka sendiri bukan beragama Yahudi, bukan beragama Nasrani, akan tapi mereka semua adalah millatul wahid, agama yang satu adalah agama yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkan Allah, yaitu agama Hanif ya, yaitu agama Islam yang menyelamatkan umat manusia pada akhir hayatnya dan pada akhirnya ketika dibangkitkan ke negeri yang kekal abadi. Dan dalam ayat yang lain, amkuntum syuhada idh hadara Yaqub, ya ketika Yakub ingin meninggal ya, ini wasiat terakhir dari Yakub kepada para anaknya. Ini qala li bani, kepada anaknya, mata ta'buduna min ba'di ya. Apa yang kalian sembah ya setelah aku pergi dari dunia ini? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida. Yaitu kami akan senantiasa ya, akan senantiasa mempertahankan ya, dan akan senantiasa beribadah kepada Tuhan, wahai Israel, wahai Yakub ya, wa ilaha abaika, dan Tuhan sembahan nenek moyangmu. Siapa? Artinya Nabi Ibrahim, yaitu Ismail, kemudian Ishak ya. Apa yang dimaksud sembahan tersebut? Ilahu wahidah, Tuhan yang satu ya, yang maha tunggal, yang maha esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya para nabi terdahulu senantiasa mendakwakan tauhid, senantiasa mengingatkan manusia kepada negeri keabadian, negeri akhirat ya, mengingatkan manusia untuk banyak beribadah ya, zikrul maut, mengingat kematian, agar kita senantiasa bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini bertambah. Kemudian juga mereka juga orang-orang yang diberikan, mereka juga orang-orang pilihan ya. Akan tapi ya, justru dengan begitu bukan berarti mereka diberikan ya kebahagiaan ya atau kemewahan di muka bumi. Justru sebaliknya, mereka diuji dengan kekurangan ya, penyakit ya kan, dengan perpisahan dan lain sebagainya ya, agar mereka justru ya tempat hati mereka agar betul-betul menjadi hamba yang bertakwa ya. Semoga yang singkat ini bisa memberikan suatu khazanah dan manfaat bagi kita ya, agar kita senantiasa terus ya mengkaji sejarah dan peradaban para nabi dan rasul. Semoga bermanfaat ya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan kisah informatif lainnya dari channel Ibnu Sobirin. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.